Sidang tragedi Stadion Kanjuruhan kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Wida Subianto. Selamat siang Wida, bagaimana pantauan Anda terkait jalannya sidang hari ini? Siapa saja yang kemudian diperiksa dalam persidangan kali ini, Wida? Ya Farhanisa, jadi memang hari ini adalah sidang kedua dari kasus tragedi Kanjuruhan. Tragedi yang menewaskan tak kurang 135 jiwa atas tragedi yang terjadi pada 1 Oktober lalu saat pertandingan antara Derby Jawa Timur, Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Nah, sidang yang kedua kali ini, di mana sidang pertamanya ini dilaksanakan pada hari Senin kemarin, ini merupakan pembacaan saksi-saksi dengan dua terdakwa. Dua terdakwa ini adalah dari mantan Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris dan juga mantan security officer dari Arema FC Suko Sutrisno. Kita tahu bahwa pada tragedi Kanjuruhan ini terdapat 5 terdakwa, 2 diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi dari Arema FC, kemudian 3 lainnya ini dari pihak kepolisian. Nah, pada persidangan hari Senin kemarin ini dari 2 terdakwa Arema FC, dalam hal ini adalah sekali lagi mantan Panpel dan juga mantan security officer, tidak menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa, sehingga pada hari ini agendanya langsung adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi. Sementara untuk 3 terdakwa dari pihak kepolisian ini pada Senin kemarin menyatakan akan ada keberatan, hingga akhirnya besok ini masih pembacaan dari nota keberatan. Nah, pada hari ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh jaksa, ini akan dihadirkan sebanyak 35 saksi, namun terkonfirmasi yang bisa hadir pada hari ini adalah 17 saksi. Saksi yang hadir pada sidang yang dimulai sejak pukul 10 pagi tadi ini berasal dari Polsek, di mana kita tahu bahwa sistem pelaporan pada kasus tragedi Kanjuruhan ini adalah pelapornya adalah tipe A, sehingga keterangannya juga dari pihak kepolisian. Nah, saksi pertama ini juga memaparkan hal-hal yang menurut saya patut dicermati, diantaranya menyatakan bahwa tidak adanya briefing sebelum adanya pertandingan, kemudian juga ini menjadi hal yang baru, mengingat seperti yang saksi sampaikan ini sejak tahun 2004 membantu pelaksanaan dari pertandingan Arema FC, baru kali ini tidak dinyatakan adanya briefing. Memang ada briefing dilakukan oleh mantan Kapolres Malang, namun dinyatakan briefingnya bersifat umum dan juga ada instruksi untuk tidak bersifat eksesif, namun ini dinyatakan oleh anggota kepolisian ini bahwa tidak mengetahui apa sebenarnya arti dari eksesif ini sendiri. Jadi ini menurut saya menjadi hal yang menarik yang disampaikan oleh saksi pertama di sidang kedua tragedi Kanjuruhan ini. Kemudian yang patut kita cermati juga adalah bahwa pada sidang yang kita tahu bahwa dari 135 korban meninggal dunia, ini 120-nya ini berasal atau warga Malang. Dan lokasi kejadiannya juga berada di Malang, namun pelaksanaan persidangannya dengan alasan keamanan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, dengan kondisi adanya jarak yang kurang lebih sekitar 2-3 jam dari Malang, ini memang banyak sekali keluarga korban yang sebenarnya ikut hadir untuk ikut mengawal persidangan ini, namun karena adanya jarak dan waktu, maka ini akhirnya banyak yang tidak hadir. Senin kemarin kami menemui dari tim gabungan Aremania, ini ada 6 keluarga korban yang hadir, namun hari ini hanya 1 saja keluarga korban yang hadir dengan alasan karena memang banyak yang harus mencari nafkah dalam dari keluarga korban ini sendiri. Dan ini yang disayangkan dengan adanya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan, seperti misalnya adalah himbauan dari Polrestabes Surabaya untuk Aremania tidak hadir di persidangan maupun masuk ke kota Surabaya. Ini harusnya dari Pengadilan Negeri Surabaya ini diminta untuk memfasilitasi menyiarkan persidangan ini secara streaming atau online. Jadi selain dari Pengadilan Negeri Surabaya sendiri juga memberikan akses kepada media untuk bisa menyiarkan prosesi persidangan secara online atau secara live begitu. Jadi ini juga disayangkan oleh pihak keluarga korban, karena mereka berharap keterbukaan dari persidangan yang bisa diakses dengan mudah oleh publik, khususnya keluarga korban ini bisa ikut mengawal sekali lagi tragedi yang menewaskan tak kurang 135 jiwa yang juga mendapat perhatian internasional. Kembali ke studio, Farhanisa. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Wida Subianto atas laporan langsung Anda. Tentunya kita juga akan tetap mengikuti jalannya persidangan yang membahas tragedi Stadion Kanjuruhan di 1 Oktober 2022 lalu. Gubernur